Selamat siang dan salam demokrasi. Hai teman pemilih dan seluruh pendengar setia podcast KPU. Senang sekali hari ini kita dapat kembali hadir dalam suasana yang hangat dan penuh inspirasi melalui podcast Bincang KPU. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan di era digital dan tata kelola modern, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Tema ini menjadi penting karena di tengah perkembangan teknologi, keterbukaan informasi, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, setiap instansi dituntut untuk mampu menerapkan tata kelola yang cerdas, transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Namun, tentu dalam prosesnya, ada praktik-praktik baik yang patut dicontoh, dan ada pula praktik yang menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali. Nah, agar pembahasan kita semakin menarik dan berimbang, siang hari ini telah hadir dua narasumber hebat dari internal KPU Kabupaten Tebo. Yang pertama dari Divisi SDM dan narasumber kedua dari Divisi Teknis dan Hukum yang akan membahas bagaimana peran komunikasi publik, teknologi informasi, serta keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam tata kelola modern di lingkungan KPU. Tentunya kita berharap diskusi ini tidak hanya menjadi ruang bagi pengalaman, tetapi juga dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik. Saya selaku host akan memandu jalannya diskusi hari ini. Mari kita sambut dan sapa narasumber kita yaitu Mas Kevin dan Mas Khalil. Halo, Halo, Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu gak nih Mas Khalil dan Mas Kevin? oke Mbak Dita. Nah, halo perkenalkan, nama saya Kevin. Saya bekerja di KPU Kabupaten Tebo, di subbagian hukum, di subbagian teknis penyelenggara pemilu dan hukum pengawasan. halo Untuk Mbak Mas Dita. Khalil nih, ya boleh perkenalkan diri Ya, dulu ya. Mas. Halo Mbak Dita, nama saya Ya. Khalil Rahman Mehdi. Saya bekerja di instansi KPU Kabupaten Tebo di Divisi SDM Parmas. Oke, Mas Khalil dan Mas Kevin nih, udah tahu kan tema pembahasan kita hari ini. Nah, menurut Mas Kevin dulu deh nih, contoh good practice dan bad practice itu apa aja sih? Khususnya yang ada di KPU. Oke, baik Mbak Dita. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih, good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Adalah tema yang menarik ya. Nah, ini membahas tentang perbandingan antara praktik-praktik yang menarik ya. Ini membahas tentang perbandingan antara praktik-praktik yang tepat dan tidak tepat dalam tata kelola pemerintahan atau kelembagaan berbasis modern, digital, transparan, dan efektif. Contohnya untuk poin good practice di lingkungan KPU adalah yang pertama penyebaran informasi tahapan pemilu melalui media digital secara tepat dan akurat, pelayanan informasi publik yang mudah diakses, dan koordinasi internal yang tertata dan berbasis sistem. Sedangkan untuk best practice-nya, informasi yang tidak diperbarui secara berkala, miskomunikasi antar divisi, dan pelayanan masyarakat yang tidak responsif. Nah, seperti itulah Mbak Dika. Oke, menarik sekali nih pemaparannya. Jadi, dapat kita pahami bahwa smart governance bukan hanya soal penggunaan teknologi ya, tetapi juga bagaimana sebuah lembaga mampu membangun budaya kerja yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari penjelasan tadi juga terlihat bahwa good practice menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, sementara bad practice justru bisa menjadi hambatan dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan profesional. Oke, terima kasih atas penjelasannya nih Mas Kevin. Selanjutnya saya ingin beralih kepada Mas Khalil nih. Menurut Mas Khalil, dari Ya. praktik baik atau good practice yang telah dijelaskan tadi, apa yang menjadi kunci utama keberhasilannya sehingga program atau tata kelola tersebut bisa berjalan efektif? Baik Mbak Dita, menurut pendapat saya pribadi, kunci utama biar good practice ini berhasil itu ada di komitmen dan konsistensi kita semua. Soalnya begini ya, secanggih apapun sistem atau teknologi yang kita pakai di KPU ini, kalau nggak didukung sama SDM yang punya integritas dan semangat kolaborasi, hasilnya nggak akan maksimal.
Selain itu, komunikasi antar divisi juga sangat krusial ya. Kalau misalnya nih, koordinasi kita bagus, setiap ada kendala di lapangan bisa cepat kita identifikasi dan selesaikan sama-sama tanpa mengganggu pelayanan. Jadi teknologi itu memang membantu, tapi evaluasi berkala dan kemauan untuk terus berbenah itulah yang bikin good practice ini jadi budaya kerja yang nyata di lingkungan kita. Oke, Itu Mbak Tita. kemudian nih, agar praktik baik ini tidak hanya berhenti di satu divisi atau unit kerja saja, bagaimana strategi untuk memperluas ataupun menularkan budaya dan sistem kerja tersebut ke unit lain di lingkungan KPU? Mungkin Mas Kevin bisa jawab, Mas? Ya, menurut saya ya, strategi yang paling penting adalah membangun budaya berbagi dan kolaborasi antar divisi. Praktik baik yang sudah berhasil diterapkan perlu didokumentasikan dengan baik, kemudian dibagikan melalui forum internal, evaluasi rutin, ataupun kegiatan diskusi dan pelatihan bersama. Dan selain itu juga diperlukan juga dukungan pimpinan agar setiap unit kerja memiliki semangat dalam menerapkan standar kerja yang lebih efektif dan profesional. Karena ketika pimpinan memberikan contoh dan dukungan yang konsisten, biasanya proses adaptasi di sebagian akan lebih mudah berjalan. Kemudian penting juga untuk menyesuaikan penerapan good practice dengan kebutuhan masing-masing divisi. Jadi bukan sekedar meniru, tapi bagaimana praktik baik tersebut dapat diadaptasi sesuai karakter dan tugas unit kerja. Dan yang tidak kalah penting nih eh, adalah membangun komunikasi yang terbuka antar bagian sehingga keberhasilan suatu divisi dapat menjadi motivasi dan pembelajaran dalam mewujudkan smart governance di lingkungan KPU. Seperti itulah Mbak Dita kira-kira. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya nih, Mas Kevin. Menarik sekali ya bahwa keberhasilan sebuah good practice ternyata tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada budaya kolaborasi, komunikasi, dan kemauan untuk saling belajar antar divisi. Artinya, ketika praktik baik dapat dibagikan dan diterapkan secara bersama-sama nih, maka dampaknya tidak hanya dirasakan dalam satu unit kerja ya, tetapi bisa memperkuat kualitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya ingin kembali pada narasumber berikutnya nih Mas Khalil. Ya, Menurut Mas Khalil, jika melihat dari sisi bad practice-nya, menurut Mas Khalil, apa aja nih faktor utama yang biasanya menjadi penyebab sebuah program atau tata kelola tidak berjalan optimal atau bahkan mengalami kegagalan? baik Mbak Dita. Menurut saya ada beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebab munculnya bad practice atau kegagalan dalam tata kelola organisasi. Yang pertama, komunikasi dan koordinasi antar pihak atau antar divisi, sehingga informasi tidak tersampaikan dengan baik dan pelaksanaan program menjadi tidak sinkron. Kemudian, rendahnya profesionalisme dan disiplin kerja juga menjadi faktor penting ketika tugas tidak dijalankan sesuai tanggung jawab dan kompetensi, maka proses kerja akan sulit mencapai hasil yang optimal. Dari dalam perspektif manajemen ASN, hal ini berkaitan erat dengan penerapan sistem merit dan budaya kerja profesional. Selain itu juga, minimnya pemanfaatan teknologi dan kurangnya inovasi itu juga dapat menghambat efektivitas pelayanan maupun pengambilan keputusan. Padahal di era yang sekarang ini, digitalisasi menjadi bagian penting dalam mendukung smart governance yang cepat, transparan, dan akuntabel. Faktor lainnya adalah kurangnya evaluasi dan keterbukaan terhadap masukan. Kadang sebuah kesalahan terus berulang karena tidak adanya perbaikan sistem ataupun refleksi terhadap kendala yang terjadi. Oleh karena itu, menurut saya, untuk menghindari bad practice, diperlukan komitmen bersama ya dalam membangun budaya kerja yang kolaboratif, adaptif, profesional, dan terus terbuka terhadap perubahan serta perbaikan di lingkungan KPU, terutama KPU Kabupaten Tebo. Baik, terima kasih Mas Khalil.
Dari pemaparan Mas Khalil tadi, kita bisa memahami bahwa bad practice tidak muncul begitu saja, tetapi biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, seperti lemahnya komunikasi, kurangnya profesionalisme, minimnya inovasi, hingga kurang optimalnya evaluasi dalam organisasi. Dan menariknya, hal-hal tersebut ternyata sangat berkaitan dengan bagaimana penerapan manajemen ASN dan konsep smart ASN dijalankan di lingkungan kerja. Artinya, ketika kolaborasi, sistem merit, digitalisasi, dan budaya evaluasi berjalan dengan baik, maka potensi terjadinya bad practice juga dapat diminimalisir. Tentunya ini menjadi pembelajaran penting nih bagi kita semua, khususnya di lingkungan KPU, agar setiap tantangan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana agar praktik-praktik kurang baik ini tidak terus berulang. Nah, strategi pencegahan seperti apa yang perlu diperkuat di lingkungan KPU nih? Mungkin boleh Mas Kevin nih. Oh iya Mbak Dita, Eh, menurut saya strategi pencegahan yang perlu diperkuat adalah membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan terbuka terhadap evaluasi. Karena seringkali praktik kurang baik terjadi akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi, atau tidak adanya tidak lanjut dari evaluasi sebelumnya. Selain itu, penguatan komunikasi dan kolaborasi antar divisi juga sangat penting agar setiap proses kerja dapat berjalan lebih sinkron dan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Dari sisi smart ASN, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga perlu harus ditingkatkan. Misalnya melalui sistem kerja yang lebih terintegrasi, pengelolaan data yang tertib, serta pelayanan informasi yang cepat dan transparan. Dengan sistem yang terdigitalisasi, proses monitoring dan evaluasi juga menjadi lebih mudah dilakukan. Kemudian, dalam perspektif manajemen ASN, penerapan sistem merit dan peningkatan kompetensi SDM harus terus diperkuat agar setiap pegawai bekerja sesuai kemampuan, tanggung jawab, dan etika profesinya. Dan yang tidak kalah penting adalah membangun komitmen bersama untuk terus melakukan perbaikan. Karena mewujudkan tata kelola yang baik bukan hanya tanggung jawab satu divisi, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen di lingkungan KPU. Seperti itulah, Pak. Oke, makasih Mas Kevin sebelumnya. Dari pemaparan tadi, berarti upaya pencegahan bad practice memang harus dilakukan secara menyeluruh ya, mulai dari penguatan budaya kerja, peningkatan profesionalisme, hingga pemanfaatan teknologi yang lebih optimal. Selain itu juga, eh, adanya evaluasi yang berkelanjutan serta kolaborasi antar divisi agar setiap kendala dapat segera diidentifikasikan dan diperbaiki bersama. Karena pada akhirnya mungkin smart governance ini tidak hanya berbicara tentang sistem yang canggih, tetapi juga tentang kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankannya, serta profesional dan bertanggung jawab. Dan tentunya ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi KPU untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas tata kelola maupun pelayanan publik ke depannya. Wah, sangat menarik sekali diskusi kita hari ini. Ini kalau boleh nih, satu pertanyaan lagi nih buat Mas Khalil atau Mas Kevin. Jika ditemukan pola kerja atau pelayanan yang kurang efektif, apa alternatif atau cara terbaik yang dapat dilakukan agar proses kerja tetap profesional, adaptif, dan sesuai dengan prinsip smart governance? Mas Kevin atau Mas Khalil, siapa yang mau jawab nih? Baik, izin menjawab Mbak Dita. Oke, boleh Mas Khalil. Kalau kita nemu, oke oke. Kalau kita nemu pola kerja yang sudah nggak efektif ya, langkah pertama yang paling benar adalah melakukan evaluasi secara terbuka dan objektif. Jadi kita harus cari tahu dulu akar masalahnya di mana, biar waktu melakukan perbaikannya nggak cuma menjadi formalitas. Jadi kita benar-benar menuntaskan masalah tersebut.
Lalu solusi terbaiknya adalah mungkin memperkuat integrasi antar divisi supaya nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Di sini peran kita dalam digitalisasi menjadi penting. Kita bisa pakai sistem berbasis data atau monitoring secara real time biar kerja kita lebih cepat dan transparan. Lalu yang terakhir mungkin SDM kita juga harus terus di-upgrade kompetensinya. Sebagai Smart ASN, kita nggak boleh cuma jago urusan administrasi aja, tapi harus adaptif, responsif, sama perubahan. Saya ingin menambahkan yang Mbak Tika ya. Oke, boleh. Jadi menurut saya kombinasi antara evaluasi, kolaborasi dan digitalisasi dan peningkatan kualitas SDM menjadi alternatif terbaik untuk menciptakan proses kerja yang lebih profesional dan sesuai dengan prinsip smart governance di lingkungan KPU. Oke, terima kasih atas penjelasan dan pandangan yang sangat inspiratif dari Mas Khalil dan Mas Kevin nih. Dari diskusi hari ini kita dapat memahami bahwa mewujudkan smart governance itu membutuhkan komitmen bersama, mulai dari penguatan profesionalisme, kolaborasi antar divisi, keterbukaan terhadap evaluasi, hingga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Tentunya berbagai good practice yang telah dibahas dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Sementara bad practice menjadi bahan pembelajaran agar ke depannya kita bisa bekerja lebih efektif, transparan, dan accountable. Dan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian diskusi kita pada podcast perdana hari ini. Saya mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih kepada para narasumber nih, Mas Kevin dan Mas Khalil, Ya. yang telah berbagi ilmu dan pengalaman bersama. Terima kasih juga kepada seluruh sobat teman pemilih yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya selaku host Medita Rila Maharani dari KPU pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya dan tentunya tetap bersama Bincang KPU. Salam demokrasi. Oke, makasih Mas Kevin, Mas Khalil. Oke, Mbak Oke, Dita. sama-sama.